Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Biopestisida Ramah Lingkungan, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai rancangan biopestisida dari kelompok kami, yaitu biopestisida asap cair dari buah pinus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Antika Windisari, NIM A1D017131, dan kedua rekan saya Muhammad Agus Fatullah, NIM A1D017005, dan Rehan Fernanditya Anangga Pradana, A1D017017. Seperti yang kita sudah tahu, perkembangan biopestisida saat ini memang sangat cepat. Banyak produk-produk biopestisida yang sekarang ini petani sudah terapkan dan sudah mulai ada di beberapa toko-toko pertanian di wilayah Indonesia. Bahan untuk membuat biopestisida ada beragam. Yang pertama dari tanaman, gulma, mikroba, dan virus. Pada tugas kali ini, kelompok kami akan mencoba membuat suatu biopestisida dari bahan tanaman. Namun, kali ini kami akan membuat dari bahan tanaman yang tidak biasa, yaitu kali ini kami akan menggunakan buah pinus. Tanaman pinus merupakan tanaman yang banyak menghasilkan buah. Selama ini, buah pinus hanya dibiarkan berserakan dan menjadi sampah yang tidak memiliki nilai guna. Biopestisida asap cair buah pinus ini dapat menjadi upaya untuk mengurangi sampah dari buah pinus dan mengurangi residu pestisida. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin pernah lihat kalau teman-teman pernah berjalan ke daerah pegunungan atau kemana yang ada pohon pinusnya. Nah, pasti teman-teman tuh sering lihat di bawah pohon tuh ada buah pinus yang berserakan. Nah, kami akan mencoba memanfaatkan buah pinus tersebut. Jadi, nanti dari buah pinus tersebut akan kami olah, kami proses untuk dijadikan asap cair. Nah, mungkin kalau asap cair, teman-teman udah tidak asing mendengar asap cair itu apa. Nah, kenapa sih kami milih asap cair? Karena asap cair itu mudah dalam pembuatannya. Jadi, untuk pengaplikasiannya, nanti masyarakat bisa membuat sendiri asap cair ini. Karena secara sederhana, asap cair ini tuh bisa digunakan. Nah, kenapa sih asap cair yang kami ingin buat nanti dengan menggunakan buah pinus tersebut? Karena asap cair mempunyai kandungan lignin, selulasa, hemiselulosa yang banyak. Nah, di mana asap cair ini memiliki kandungan metabolit sekunder seperti fenol, aldehid, ester, alkohol, dan lain sebagainya. Di mana senyawa-senyawa metabolit tersebut bisa berguna sebagai antifungi, antibakteri, antimikroba, dan antioksidan. Senyawa yang tadi sudah disebutkan memiliki berbagai manfaat seperti antioksidan, antimikroba, dan antifungi. Nah, pembuatan asap cair ini menghasilkan 3 grade atau 3 tingkatan asap cair yang dihasilkan. Nah, grade pertama itu yang masih pertama banget, belum disayang atau belum diapapun, itu biasanya digunakan untuk sebagai biopestisida. Nah, grade 2 sama grade 1 biasanya untuk pengawet makanan karena lebih aman karena tidak mengandung tar dan senyawa-senyawa karsiogenik lainnya. Untuk pengaplikasiannya, karena asap cair ini masih murni ya, soalnya dalam prosesnya asap cair itu tidak dimasukkan bahan-bahan lain dalam pembuatannya. Jadi ketika asap cair itu sudah menjadi asap cair itu, nah nanti untuk pengaplikasiannya setiap 75-100 ml itu untuk dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, nanti untuk pengaplikasiannya dapat disemprotkan ke tanaman yang terkena berbagai macam penyakit. Seperti itu. Nah, kita akan membahas berbagai macam keunggulan asap cair yang ditemukan oleh kelompok kita. Yang pertama, mengenai OPT sasaran. Asap cair pada dasarnya digunakan untuk mengendalikan OPT berupa hama dan juga penyakit. Jenis hama yang bisa dikendalikan seperti serangga dengan ordo Lepidoptera, sebagai contoh adalah ulat gerayak ataupun ulat kubis. Kemudian adalah serangga-serangga dalam ordo Hemiptera, sebagai contoh adalah walang sangit dan trips. Kemudian dapat juga mengendalikan belalang dan aphids. Selain itu, asap cair juga dapat menghambat beberapa patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Sebagai contoh adalah Anthracnosa dan Phytophthora. Nah, kemudian cara kerja dari asap cair pada
tubuh serangga adalah sebagai senyawa antividan atau senyawa yang membuat hama kehilangan nafsu makan. Mekanisme kerjanya sendiri secara detail adalah asap cair yang terlebih dahulu disemprotkan pada tanaman akan masuk ke dalam tubuh hama. Hama mati dikarenakan racun yang masuk melalui tanaman dimakan. Kemudian dalam sel tubuh hama tersebut, senyawa tersebut akan menghambat metabolisme sel, di mana dia bekerja untuk menghambat transport elektron dalam mitokondria. Nah, karena adanya hambatan pada mitokondria tersebut, akan mengakibatkan pembentukan energi dari makanan sebagai sumber energi dalam sel tidak dapat terjadi, sehingga serangga tidak dapat beraktivitas dan mengakibatkan hama akan mati. Kemudian untuk tingkat toksisitas asap cair sendiri menurut kelompok kita adalah sangat efektif apabila diaplikasikan pada dosis yang sesuai. Apabila dosis yang diberikan terlalu rendah, maka asap cair ini tentu saja tidak menjadi efektif. Nah, sebagai contohnya ada penelitian dari Isa et al. Pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa konsentrasi pemberian asap cair yang lebih kecil akan memberikan hasil toksisitas lebih sedikit untuk uji mortalitas, sedangkan untuk konsentrasi yang lebih tinggi akan memberikan hasil yang lebih besar toksisitasnya. Kemudian keunggulan terakhir dari asap cair yang dapat kita temukan adalah asap cair tidak menggunakan bahan campuran lain, sehingga kandungan asap cair itu murni berdasarkan kandungan bahan yang digunakan. Sehingga dampaknya bagi lingkungan tidak terlalu besar, karena tidak menggunakan formulasi tertentu menggunakan bahan-bahan kimia lainnya yang berpotensi untuk meninggalkan residu kimia. Oleh karena itu, kelompok kami sangat merekomendasikan penggunaan asap cair dari buah pinus untuk digunakan sebagai biopestisida di masa yang akan mendatang. Cara mengaplikasikan biopestisida dari asap cair buah pinus ini sangatlah mudah, yaitu dengan cara mencampurkan produk dengan air sesuai dengan takaran. Setelah campuran itu homogen, maka produk sudah bisa langsung disemprotkan ke tanaman. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa asap cair merupakan biopestisida yang dapat dikembangkan. Penggunaan buah pinus sebagai bahan dasar pembuatan asap cair ini mampu mengendalikan berbagai macam hama. Sehingga apabila biopestisida dari asap cair buah pinus ini dikembangkan dengan baik, maka akan dapat dikomersilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.